Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Andi Nur Rahma, mahasiswa psikologi Universitas Boswa. Nah, sama dengan video-video sebelumnya, di video ini saya juga akan membahas materi dari mata kuliah mata kuliah saya itu mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat yang diampu oleh Bapak Syahrul Alim SPC MA PhD. Nah, untuk video ini yang merupakan video ketujuh, sini saya akan membahas materi tentang menjadi manusia yang berketuhanan, di mana berketuhanan adalah konsep yang berkaitan dengan keimanan, kepercayaan, dan pengakuan terhadap Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi istilah ini sering digunakan dalam konteks keagamaan, filsafat, atau kebudayaan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, termasuk nilai-nilai dan prinsip yang berakar pada keyakinan terhadap Tuhan. Dalam konteks Indonesia, berketuhanan memiliki makna khusus dalam Pancasila, terutama dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan pengakuan terhadap keesaan Tuhan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memandang agama atau keyakinan yang dianut oleh individu. Nilai-nilai berketuhanan meliputi, yaitu yang pertama, keimanan, di mana keimanan ini artinya keyakinan terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang kedua, toleransi, di mana toleransi ini adalah menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga adalah keadilan, di mana keadilan adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan yang bersumber dari nilai-nilai ilahi. Dan yang keempat adalah kemanusiaan, di mana menjadikan ajaran Tuhan sebagai pedoman untuk menghormati dan memuliakan sesama manusia. Dalam praktiknya, berketuhanan berarti menjadikan nilai-nilai religius sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara, sekaligus membangun harmoni dalam masyarakat yang beragama. Nah, di video ini itu kita akan membahas tentang menjadi mahasiswa yang berketuhanan, di mana menjadi mahasiswa yang berketuhanan berarti menjadikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan akademik, sosial, dan pribadi. Hal ini tidak hanya tercermin dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap, perilaku, tanggung jawab sebagai individu yang berpendidikan. Berikut adalah cara-cara untuk menjadi mahasiswa yang berketuhanan, yaitu yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai agama dengan cara melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan secara konsisten, memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan baik dengan Tuhan melalui doa, refleksi, dan introspeksi. Dan cara yang kedua yaitu berperilaku sesuai nilai moral dengan cara menjunjung tinggi kejujuran baik dalam akademik, yaitu dengan menghindari plagiarisme atau kecurangan, maupun kehidupan sehari-hari, menjadi teladan dalam bersikap sopan, santun, dan menghormati orang lain. Terus bertindak dengan rasa tanggung jawab, misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, cara yang ketiga yaitu menjaga toleransi dan kerukunan. Menjaga toleransi dan kerukunan dengan cara menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan teman-teman di lingkungan kampus. Ikut serta dalam menciptakan suasana kampus yang inklusif dan harmonis, tidak memaksakan keyakinan, tetapi berdialog dengan cara yang santun dan saling menghargai. Dan juga cara yang keempat yaitu mencari
ilmu sebagai ibadah. Caranya yaitu menganggap menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, memanfaatkan ilmu yang didapat untuk membawa kebaikan bagi sesama. Dan cara yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan positif, yaitu dengan terlibat dalam organisasi atau komunitas yang mendukung nilai-nilai religius dan sosial, menggunakan keahlian dan waktu untuk kegiatan kemanusiaan atau sosial seperti bakti sosial atau kampanye kebaikan. Cara yang keenam yaitu membangun karakter yang mulia dengan cara selalu rendah hati, sabar dan tidak sombong, meski memiliki pencapaian, bersikap adil dan membantu teman yang membutuhkan, menjadi inspirasi bagi orang lain yang berlandaskan keimanan. Nah, dengan menjadi mahasiswa yang berketuhanan, seseorang tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga secara spiritual dan moral, sehingga dapat menjadi individu yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Jadi secara singkatnya ini, menjadi mahasiswa yang berketuhanan berarti menjalani kehidupan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang tercermin dalam 1. Ibadah konsisten dengan melaksanakan ajaran agama dengan taat. Yang kedua, sikap jujur, menjunjung tinggi kejujuran dalam kehidupan akademik dan sehari-hari. Yang ketiga, toleransi, menghormati perbedaan agama dan budaya. Terus yang keempat, belajar sebagai ibadah, yaitu menuntut ilmu untuk kebaikan diri dan masyarakat. Dan yang terakhir, berbuat baik, yaitu dengan cara terlibat dalam kegiatan positif dan membantu sesama. Nah, mahasiswa yang berketuhanan memadukan spiritualitas dengan tanggung jawab akademik dan sosial untuk membawa dampak positif. Nah, materi lain tentang menjadi mahasiswa yang berketuhanan dengan pendekatan yang lebih luas, yaitu yang pertama, berketuhanan dalam perspektif Pancasila. Berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yaitu menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebagai mahasiswa, implementasi nilai ini berarti menghormati perbedaan agama dan kepercayaan serta menjunjung tinggi toleransi. Terus mengintegrasikan nilai ini dalam kehidupan kampus, seperti menjaga kerukunan antar mahasiswa yang berbeda latar belakang keagamaan. Yang kedua, integrasi nilai religius dalam pendidikan, yaitu mahasiswa yang berketuhanan menjadikan agama sebagai pedoman etika dalam menjalani studi. Contohnya, belajar dengan penuh integritas, tidak mencontek, dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agen perubahan dengan landasan spiritual, yaitu peran mahasiswa tidak hanya sebagai pelajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Mahasiswa berketuhanan selalu memastikan bahwa perubahan yang diperjuangkan berlandaskan moral dan nilai-nilai spiritual. Misalnya, ketika memimpin organisasi, seorang mahasiswa berketuhanan akan menerapkan keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Terus yang keempat, penguatan karakter mahasiswa berketuhanan, yaitu dengan cara kejujuran. Dengan caranya itu menjaga amanah dan kejujuran dalam setiap tindakan. Yang kedua, kedisiplinan, menjalankan kewajiban akademik dan spiritual secara seimbang. Dan yang terakhir, kepentingan sosial, yaitu membantu teman yang membutuhkan dan aktif dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat luas. Terus cara yang kelima yaitu
berketuhanan dalam kehidupan modern. Nah, tantangan era digital membuat mahasiswa berketuhanan harus bijak dalam menggunakan teknologi, seperti menyebarkan informasi yang benar dan menghindari hoaks. Menjadi pengguna media sosial yang positif dengan menyebarkan pesan kebaikan dan edukasi. Nah, dengan prinsip ini, mahasiswa dapat menjalani kehidupan akademik dan sosial dengan lebih bermakna serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan sedikit tentang materi menjadi mahasiswa yang berketuhanan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan atau sesuatu mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya. Dan sampai ketemu di video berikutnya lagi, karena sepertinya masih ada video berikutnya juga. Jadi sampai jumpa dan semangat semua. Cayo, bye bye. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's